Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, saya Sri Wayuni akan membahas mengenai matematika bisnis pada materi aplikasi turunan dan eksponensial. Nah, langsung saja ke soal pertama. Nah, soal pertama bakalan bahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, soal pertama itu diminta untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun dari soal berikut. Fx sama dengan 6 dikurang 2x dikurang x kuadrat. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal dengan konsep fungsi naik dan fungsi turun, kita tuh harus ingat dua hal ini, teman-teman. Yang pertama, interval saat f naik itu ketika f aksen x lebih besar daripada 0. Jadi ingat teman-teman, jadi kalau saat naik berarti f aksen x itu lebih besar daripada 0. Maksudnya turunan dari yang soal ini itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, terus untuk interval saat f turun berarti ketika f aksen x itu lebih besar daripada 0. Nah, kalau yang ini lebih kecil daripada 0, sedangkan yang ini lebih besar daripada 0. Kalau dia turun berarti lebih kecil, kalau dia naik berarti lebih besar. Nah, jawaban dari soal tersebut kita harus lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu kita tulis dulu soalnya, 6 dikurang 2x minus x kuadrat. Nah, berarti turunannya itu adalah 6, turunannya 0, terus minus 2x turunannya 2, dan minus x kuadrat itu turunannya 2 minus 2x. Nah, berarti kita faktorkan menjadi minus 2 di depannya. Berarti minus 2, berarti di dalamnya adalah 1 plus x. Minus 2 dikali 1 minus 2. Minus 2 dikali x min 2x. Nah, berarti 1 plus x sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 1. Nah, setelah itu kita langsung bisa kita plot ke garis bilangan. Nah, gimana sih cara kita ngeplot? Ada di bagian sini. Kita harus melakukan substitusi fungsi keturunan pertama. Maksudnya dari min 1 ini kita masukkan ke turunan pertama yang ini. Nah, berarti f aksen x sama dengan minus 2 min 2x. Nah, kita coba masukkan x-nya ini dengan angka 0. Nah, 0 itu ada di mana, teman-teman? 0 itu ada di sebelah sininya ya. Ini di sini bagian sini ada angka 0 nih. Nah, berarti pas dimasukin angka 0, dia hasilnya negatif minus 2. Berarti di ruas ini negatif. Nah, karena sifat dari garis bilangan ini pasti selang-seling, kalau di sini positif, kalau di sini negatif, pasti setelah pembatasan dari minus 1 ini pasti positif. Jadi teman-teman nggak usah ngitung lagi, pasti hasilnya positif. Misal dimasukin angka berapa itu? Yang di sebelah kiri minus 1, itu ada minus 2 ya misal. Nah, berarti minus 2 kan? Minus 2 dikurang minus 2 dikali minus 2. Berarti minus 2 ditambah 4 kan? Hasilnya plus kan? 2 kan hasilnya. Berarti benar kan ini? Plus. Berarti ingetin aja kalau di sininya sudah dapat, kita udah tahu negatif, pasti di ruas lainnya pasti akan negatif, tidak akan positif karena dilakukan berselang-seling. Nah, jadi fungsi naik pada selang itu ketika positif, teman-teman. Ingat yang konsep awal di slide pertama tadi, itu fungsi naik itu ketika plus, berarti ketika minus tak hingga. Di sini kan kita nggak tahu angkanya berapa, minusnya sampai berapa, berarti di sini minus tak hingga sampai 1, itu fungsi naik. Dan fungsi turun itu ketika minus 1 sampai tak hingga, ini kita kan nggak tahu sampai berapa ya, berarti sampai tak hingga. Oke, paham kan teman-teman? Jadi konsepnya kalau pertama dari soal
Dari soal kita turunkan dulu, setelah turunkan kita faktorkan. Setelah kita faktorkan akan mendapatkan X dan tertentu. Nah, X tertentu ini kita buat garis bilangan dan barulah kita coba untuk mencari selang mana yang positif dan negatif dengan cara memasukkan angka-angka di kiri dan kanannya itu angka sembarang. Dan apabila udah dapat satu, pasti yang satunya tuh yang berbeda, teman-teman, selang-seling. Jadi ingat itu aja ya. Semoga paham. Nah, selanjutnya kita bakalan mempelajari mengenai interval cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, kalau tadi teman-teman belajar tentang fungsi naik dan turun, ini lebih ke cekung atas atau cekung bawah. Nah, mungkin biar lebih kebayang, langsung aja ke soal. Soal kedua, itu kita diminta teman-teman untuk menentukan interval cekung ke atas dan cekung ke bawah dari fungsi. Nah, fungsinya itu apa teman-teman? Yaitu ada fx, x dalam kurung x 6 minus x minus 2x dipangkatkan 2. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, sama kayak tadi, kita harus tahu konsep awal untuk mengerjakan tugas ini, mengerjakan soal ini. Konsepnya itu ada dua juga, sama kayak tadi. Interval cekung ke atas ketika f aksen atau f double aksen itu lebih besar daripada 0, teman-teman. Kalau yang tadi kan, kalau yang tadi itu kan itu f aksen aja karena cuma nyari fungsi naik sama turun. Nah, kalau ini kan cara nyari cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita pakainya f double aksen. Jadi kita tuh kayak menurunkan 2 kali, setelah kita turunkan lagi. Nah, kalau dia cekung ke atas berarti harus lebih besar pada 0. Kalau dia cekung ke bawah, pengen cekung ke bawah berarti harus lebih kecil daripada 0. Ke saat ke atas ini maksudnya. Ini ke atas. Ini ke atas. Ini ke bawah, teman-teman. Oke, ini. Oke, langsung ke pembahasan soalnya. Nah, itu fx x dalam kurung x min 2x pangkat x kuadrat pangkat 2 maksudnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang ini dulu. 6 minus 2x kuadrat itu hasilnya 4x kuadrat minus 24x plus 36. Nah, barulah kita kalikan dengan x yang ada di depannya itu. Dengan hasil 4x pangkat 3 minus 24x kuadrat ditambah 36x. Nah, barulah kita turunkan. Ini baru turunan pertama ya, teman-teman. Ini turunan pertama. Itu 12x. 12x. Ini 12x kuadrat, ini 48x, dan ini 36. Nah, karena kita nyari cekung ke bawah atau cekung ke atas, berarti kita harus pakai turunan kedua juga. Cari juga turunan keduanya. Berarti dari yang turunan pertama, kita turunkan lagi. Nah, dari ini 12x kuadrat itu menjadi 24x min 48x menjadi 48. 36 nggak ada karena turunan dari kosakata itu adalah 0. Nah, barulah kita sama kayak tadi kita faktorkan. Kita dapat x minus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2, teman-teman. Nah, gimana berarti kita plot di sini 2 kan ya, teman-teman. 2 dengan sisi kanan, anggap aja kita belum tahu nih sisi kanannya positif atau negatif. Caranya kita substitusikan turunan kedua yang ini dengan angka sebarang. Bisa kita masukkan angka 0. Angka 0 itu di sebelah mana, teman-teman? Di sebelah kirinya angka 2 kan? Berarti pas kita masukin angka 0 ternyata hasilnya negatif, teman-teman. Negatif. Pasti ya di sisi kanannya pasti positif karena di sisi kirinya 2 itu negatif karena prinsip yang tadi bakalan selang-seling secara bergantian. Ingat, akan selang-seling secara bergantian. Jadi kan ini kita udah masukin 2, kita bakalan angka sebarang aja, teman-teman. Yang paling mudah itu angka 0. Jadi pakai angka 0 aja biar gampang. Nah, jadi fungsi naik pada selang minus x
minus tak hingga maksudnya sampai angka 2 ini. Terus dari 2 sampai tak hingga, benar. Karena kita kan nggak tahu kan sampai mana ini bakalan, yang pasti angka setelah angka 2 di sebelah kanan bakalan positif. Oke. Semoga paham teman-teman. Terus kita lanjut ke soal dasar eksponen teman-teman. Yang pertama, nomor 3 ini, kita harus menentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini ada yang bagian A itu 4 pangkat 2X minus 1 sama dengan 16. Nah, ini pelajaran SMA teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, berarti kan ini kita supaya bisa dapat mencoret angka di depannya, berarti kita harus buat 16 ini menjadi pangkat. Nah, ini kan di sini 4 teman-teman. Nah, jadi tipsnya itu kalau di sini 4, pasti 4 pangkat sesuatu, teman-teman. 4 pangkat sesuatu nih ya. Pasti di sini juga adalah 4 pangkat sesuatu. Pangkat X nih misal. Tapi kita nggak tahu sesuatunya apa. Nanti kita harus pikir nih. Kalau 4 dipangkatin berapa hasilnya 16. Nah, pasti teman-teman udah tahu berarti 4 pangkat 2 sama 16. Nah, berarti di sini kita bisa coret 4-nya. Karena sama-sama 4, berarti tinggal pangkatnya. Pangkatnya kita buatkan sama dengan 2X minus 1 sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 2 tambah 1, 3 ya teman-teman. Dipindahkan luas, berarti X sama dengan 3/2. Berarti kita udah dapat asalnya X sama 3/2. Oke, mantap. Nomor B. Nah, nomor B gimana teman-teman? Ya, ini sama aja teman-teman. Kita lihat dulu nih. Kalau yang ini kan ada yang di belakang nih yang diganti nih. Yang ini juga di belakang teman-teman yang diganti. Nih, yang ini 4. Harus buat 2 nih. Gimana caranya? Ya, berarti 2 pangkat 3 minus X nggak berubah teman-teman. Nah, 4 ini kan bisa dapat dari ini kan 2 ya teman-teman. Nah, berarti kita harus buatnya juga 2 pangkat apa teman-teman biar hasilnya 4. 2 pangkat 2, karena sifat X-nya ini, karena 4 itu udah punya pangkat X, berarti 2 pangkat 2X. Teman-teman. Nah, dari situ barulah kita bisa coret angka 2-nya karena udah sama ya. Yang kita hitung cuman yang menjadi pangkatnya aja. Nah, di sini 3 minus X sama dengan 2X. Minus 2X minus X sama dengan minus 3. Berarti minus 3X sama dengan minus 3. X sama dengan 1. Itu kayak perubahan pergantian ruas saja teman-teman. Dan ya, kita dapat hasilnya X sama dengan 1. Oke. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir nomor 3 maksudnya. Nah, ada soal nih. 3 dikali 2 pangkat 2X minus 3. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2X minus 3. Minus X. Nah, gimana teman-teman? Ingat kayak tadi, kita harus samain dulu angka yang di depannya teman-teman. Baru kita bisa lihat pangkatnya kita harus buat sama dengan kan. Nah, ini udah sama dengan angka teman-teman. Berarti udah, coret aja ya. Berarti ini dipermudah nih kita. Ini juga sama teman-teman, pangkat 2. Berarti kita dapat 2X minus 3 sama dengan 2 minus X. Nah, kita kayak biasa, kita pindahkan luas, dapat 3X sama dengan 5, X sama dengan 5/3. Oke. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini bakalan bahas tentang present value atau yang kita sebut bahasa Indonesianya itu adalah nilai sekarang. Ini ada soal cerita, kalau yang soal hitung-hitungan biasa, ini kita ada soal cerita. Nah, nomor 4, tentukan uang yang harus diinvestasikan teman-teman hari ini. Harus diinvestasikan hari ini ya, di garis bawahi. Jika tingkat bunga tahunan 7%. Nah, dibungakannya setiap 1/4 tahun sekali nih teman-teman. Sehingga akan menjadi $5.000 dalam 5 tahun. Nah, jadi gini teman-teman maksudnya soal ini. Misalnya saat ini teman-teman, misalnya aku
hari ini pengen investasi nih, tapi aku tuh udah kebayang tuh nanti pas investasi pengen kalau dalam 5 tahun aku dapat uang $5.000. Nah, tapi ada ketentuannya. Aku harus membayar tingkat bunganya itu 7% dan aku harus dan dibungakan setiap 1/4 tahun sekali. Nah, jadi uang yang aku harus berikan sekarang supaya bisa tepat $5.000 dalam 5 tahun, gimana tuh carinya? Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah nilai akhir. Nilai akhir tujuan kita investasi akan punya duit berapa nih? $5.000 kan ya, B. Kita lambangkan dengan B. R, tingkat bunganya berapa nih? 7% ya. 7% berarti kita rubah dalam bentuk desimal. 7 per 100, 0,07. Oke, nah N-nya itu 4. Kenapa 4? Itu banyaknya kita uangnya itu dibungakan dalam setiap tahun. Kenapa bisa 4? Bukan karena 1/4 ya, jadi 4. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan ya teman-teman. Berarti 1/4 dikali 12 hasilnya 3. Nah, kalau dalam 1 bulan itu kita hitung sebanyak 3 kali, berarti ada bulan pertama itu sekali, 3 kali, 3 lagi, 3 lagi, 3 lagi, berarti pas dijumlahin ada 12 kan teman-teman. Berarti kita ada 4 kali bayar, dihitung setiap 3 bulan sekali, 3 bulan lagi, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali lagi, 3 bulan sekali yang terakhir. Jadi kita ada 4 kali penghitungan bunganya dibayarkan. Nah, dalam waktu apa? 5 tahun. Nanti itu melambangkan tahun berapa lama kita akan menabung. Ditanya itu P. P itu adalah apa? Present value tadi, nilai sekarang yang bakalan kita berikan untuk mendapatkan tujuan akhir itu berapa. Nah, rumus dari P itu teman-teman dicatat ya. P sama dengan B dalam kurung 1 ditambah R per N pangkat min N T. Berarti 5.000 dimasukin aja teman-teman yang gampang. Dimasukin B-nya itu adalah 5.000, 1 yaitu konstanta tetap dari rumus. R-nya adalah 0,07, N-nya ada 4, N yang ini minus 4, T-nya 5. Mari kita bisa hitung 0,07 per 4 ditambah 1, 1,0175 pangkat minus 20. Kita dapatkan hasilnya kurang lebih adalah 3.534,122 $, teman-teman. Jadi gini, kira-kira kita harus menyiapkan uang sekarang supaya dalam 5 tahun akan menjadi $5.000. Oke. Semoga paham ya teman-teman. Ini ada soal terakhir teman-teman mengenai depresiasi. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa itu depresiasi itu adalah penyusutan. Misal nih kita punya apa ya yang menyusut itu kayak mesin, karena suatu mesin itu kita gunakan pada awal itu kan masih baru ya, mesin printer misal. Tapi lama-kelamaan mesin itu tuh bakalan menyusut karena kita gunakan terus. Mungkin ada kerusakan dari mesin tersebut, ada goresan, atau yang pokoknya yang bisa menurunkan nilai dari mesinnya itu sendiri. Nah, ini kita ada soal nilai mesin terdepresiasi, tersusutkan mengikuti fungsi QT sama dengan 20.000 E pangkat minus 0,4 T $, pemakaian selama T tahun. Ya, jadi intinya si mesin ini bakal menyusut sebesar fungsi ini dalam $, dalam uang, berarti di penyusutannya dalam bentuk uang. Yang A, tentukan kecepatan teman-teman, kecepatan perubahan nilai mesin terhadap waktu 5 tahun. Nah, kalau kecepatan itu sudah pasti berhubungan sama turunan, misalnya sama turunan. Berarti dari fungsi yang awal kita turunkan saja teman-teman untuk melihat perubahan nilai mesin itu, kecepatan perubahan. Nah, cara menurunkan itu adalah 20.000, yang ini 20.000 E pangkat minus 0,4 T. Nah, jadi si 0,4-nya ini dikaliin sama 20.000. Udah ya teman-teman.
Ini dikaliin, terus yang E pangkat 0,4T-nya nggak usah diapa-apain teman-teman, biarin di sini aja, karena nggak berubah kalau di eksponensial. Berarti minus 8.000 E pangkat 0,4T, karena 20.000 dikali minus 0,4 itu adalah minus 8.000 teman-teman. Nah, karena dia nanya terhadap waktu saat 5 tahun, berarti perubahan kecepatan mesin penyusut itu dalam 5 tahun itu berapa? Berarti kita masukin aja teman-teman 5-nya itu ke dalam fungsi T. Masukin ke dalam variabel T-nya, kita dapat kurang lebih adalah 1.082,6823 dolar dalam satuan dolar teman-teman. Oke. Nah, yang kedua, tentukan presentase kecepatan perubahan nilai mesin terhadap waktu setelah T tahun. Apakah presentase tersebut bergantung terhadap T? Nah, jadi kalau kita pengen nyari presentase kecepatan perubahan, ingat ya teman-teman, presentase kecepatan perubahan. Kalau ini kan kecepatan perubahan aja teman-teman, bukan presentase. Nah, kalau presentase, kita pakai rumus Q aksen T per QT dikali 100, alias fungsi yang sudah diturunkan dibagi yang belum diturunkan dikali 100%. Ya udah, kita bagi aja. Yang diturunkan adalah 8.000 E pangkat 0,4T. Udah kita cari di sini. Di bagian A dibagi dengan soal 20.000 E pangkat minus 0,4T. Ini bisa dicoret aja teman-teman. Nih. Terus dikali 100%. Berarti 40% teman-teman. Ini dikali 100% ya. Jangan lupa ini dikali 100%. Ini 40.000 teman-teman. Nah, apakah presentase itu bergantung terhadap T? Tentu tidak. Karena presentasenya itu bernilai negatif. Kalau presentasenya bernilai negatif, berarti presentase perubahan kecepatan ini tidak bergantung terhadap T, teman-teman. Karena negatif kan, nggak mungkin presentase negatif. Berarti tidak bergantung. Oke teman-teman, yang tadi adalah soal terakhir. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan. Kalau kurang paham nanti bisa diulang lagi videonya ataupun bisa ditanya di OA lain dari Akademik Asrama ITB. Terima kasih teman-teman.